Shalom saudaraku, selamat datang di channel Diberkati untuk Jadi Berkat. Bukan suatu kebetulan, video ini lewat di beranda Anda. Tapi saya percaya ini semua karena tuntunan Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima dengan iman, maka hidup Anda akan diberkati untuk jadi berkat. So Kapital, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, hari ini saudaraku saya akan melanjutkan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sih cara kita mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, tapi saudaraku, yang namanya berjalan bersama the God of miracle, yang namanya ngalami the God of miracle, saudaraku, nggak bisa enggak. Saudara itu harus mengikuti instruksinya Tuhan. Tapi being honest loh Bu, kadang ngikuti instruksinya Tuhan nggak segampang itu. Kan? Hari ini saudara, saya akan mengajak saudara, sama-sama kita sudah tahu namanya ngikuti instruksi Tuhan gak segampang itu. Kadang banyak halangannya. Let's identify them. Ayo kita cari apa sih halangannya yang membuat kita itu jadi gak bisa ikuti instruksi Tuhan. Akhirnya, pastor memangnya kenapa kalau saya gak ngikuti instruksi Tuhan? Sederhana Pak, gak nyampe-nyampe gitu kan. Berapa banyak orang Kristen akhirnya berputar-putar pada masalahnya terus. Nggak bisa nyampe-nyampe gitu loh. Kayak bangsa Israel 40 tahun loh Pak di padang gurun gitu kan. Hanya gara-gara Tuhan mau deal dengan apa yang ada di dalam diri kita ini tapi kita nggak bisa ngelepas-ngelepas terus gitu. Akhirnya ya berputar aja terus, kita nggak sampai ke tanah perjanjian. Doa saya hari ini ya saudaraku, Tuhan berbicara atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saudara bisa mendengar instruksinya dengan jelas. Saudara ikuti instruksinya. Dia bawa saudara masuk saudaraku. Ke tempat tujuan rencana yang Tuhan punya atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Digenapi sempurna. Tidak kurang satu apapun. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Apa saja pastor? Pertanyaannya sekarang apa saja sih yang bisa menghalangi kita jadi penghalang untuk kita itu dengar instruksinya Tuhan? Yang pertama sudah, masalah klasik saudara. Kita seringkali jadi orang percaya kurang menghargai instruksinya Tuhan. Saya beberapa waktu ini persiapan firman ini, saya baca ayat ini saya ketawa saudara. Karena ayat ini somehow bisa menjelaskan dengan jelas gitu saudara. Apa sih yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya? Kita lihat yuk, Yeremia pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan ya saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Kata beginilah firman Tuhan artinya Tuhan kasih instruksi enggak? Tuhan kasih. Apa instruksinya? Kita lihat ya. Ambillah tempatmu di jalan-jalan. Tuhan bilang, ambil tempatmu di jalan-jalan. Dan lihat, setelah itu Tuhan suruh, lihat. Ambil tempatmu, oke ya. Habis itu lihat. Tuhan ngomong lagi. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Ini instruksinya Tuhan. Posisikan dirimu, tanya jalan mana yang baik. Setelah tahu, tempuhlah jalan itu. Kalau kau mau apa? Jiwamu mendapat ketenangan. Saya tanya lagi Bu, sudah dikasih instruksi belum sama Tuhan? Sudah. Kurang jelas apa instruksinya. Tapi coba kita baca selanjutnya. Apa jawaban mereka? Mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saya tuh baca ayat ini saya tuh ketawa. Ini tuh manusia banget. So human Pak. Sama enggak saudara? Bukankah kadang-kala Tuhan juga sudah ngomong dalam hidupmu? Terus kita ngomongnya sama persis. Tapi kami gak mau Tuhan. Ayat 17 kita lihat lagi ya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Tuhan kasih instruksi lagi. Aku ngangkat orang nih ya untuk berjaga-jaga. Aku tarik pemimpin ya untuk jagain kamu. Instruksinya apa? Firmanku, perhatikan bunyi sangkakala. Maksudnya gimana saudaraku? Zaman dulu saudara, Tuhan itu tarik orang untuk berjaga-jaga. Kenapa disuruh memperhatikan bunyi sangkakala? Karena zaman dulu saudaraku, sangkakala itu dibunyikan, itu beda-beda bunyinya.
Sama kalau zaman sekarang, saudara dengar sirine dari ambulans. Ya, kita ngerti ya, saudaraku ya. Sirine ambulan itu antara dia bawa, maaf saudaraku, jenazah. Atau sirine dia sedang in a hurry. Ini ada urgensi nih, harus cepat. Ini yang dokter-dokter tahu saudaraku. Atau ya ambulans jalan tapi kosong, kayak gitu. Itu beda suaranya. Sama, Tuhan ngomong, nanti ya kalau orang yang aku tempatkan berjaga-jaga atas kamu, soundingin, dia bunyiin sangkakala, perhatiin. Itu instruksi Pak. Coba kita baca, jawabannya apa? Mereka berkata, kami tidak mau memperhatikan. Nah ini kan masalah klasik kan Bu. Di dalam kehidupan kita ini sebenarnya ya saudaraku. Tuhan itu sering kali akan ngasih instruksi. Masalahnya banyak orang Kristen sampai sekarang masih berpikiran, Pastor, kalau Tuhan memang ngomong itu suara Tuhan, saya dengar audible, saya lakuin. Nah tapi jujur saudaraku, dari sekian banyak instruksinya Tuhan, 90% lebih tidak akan audible. Coba saya tanya kepada saudara di tempat ini, sepanjang saudara mengikut Yesus, berapa kali saudara dengar suara Tuhan audible? Hampir gak pernah. Kan? Lah kalau saudara bilang, Pastor, kalau saya dengar audible, sampai harus dengar, hai anakku. Baru lakuin, artinya saudara itu akan waving, almost bahkan lebih dari 90% saudara akan singkirkan instruksinya Tuhan. Padahal sebenarnya saudaraku, yes, Tuhan itu berbicara. Pastor gimana? Saya bisa tahu Tuhan bicara. Gimana? Saya bisa tahu. Sederhana kayak lewat saudara dengar firman kayak gini ya saudara. Kalau saudara buka hati, Tuhan itu bisa ngomong loh. Oh saya berdoa hari ini ya saudaraku. Ada orang-orang di sini yang ketika firman diberitakan, saudara bisa tangkap itu. Signalnya Tuhan, saudara bisa tangkap itu. Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Masalah dari kita seringkali Tuhan ngomong, sederhana aja saudara. Berapa banyak di sini yang pernah ngalami dibangunin Tuhan pagi-pagi. Entah gimana rasanya tiba-tiba kayak bangun aja gak bisa tidur kan, ngalami kan. Tapi masalahnya dibangunin Tuhan terus saudara gimana? Siap Tuhan, saat teduh Tuhan. Atau kasur kok lebih empuk ya Tuhan. Nah kan? Padahal semakin Tuhan kasih instruksi, saudara abaikan, itu suaranya tambah kecil. Bisa hilang loh. Jangan salah saudaraku. Kadangkala ya, saudara percaya nggak percaya ya. Ini kalau saudara mulai belajar untuk dengerin ya. Nanti saudara, semakin saudara ngikuti, itu akan semakin keras. Semakin detail, semakin tajam. Tadi pagi saya baru aja ketemu saudaraku satu orang. Saudara tahu bagaimana cara orang ini ketemu? Saudara? 8 bulan dia selama ini dia nggak tinggal di Indonesia, dia tinggal di UK, di Inggris. Dia sedang ada masalah dalam hidupnya. 8 bulan saudara di UK itu yang menemani dia bercerita kepada saya. Yang menemani dia itu adalah khotbah saya di YouTube. Dia dengar setiap kali dia ngalami masalah, firman Tuhan diberitakan, dia bercerita. Nggak tahu gimana Pastor, kok rasanya firman itu terus berbicara menguatkan saya. Saudara tahu dia ketemu saya bagaimana saudaraku? Saya ada di bawah lobi apartemen saya saudara. Dia papasan dengan saya. Dia hanya dengar suara saya ngobrol sama anak saya. Saya mau berangkat UC. Saudara. Saya mau ke Solo. Dia dengar suara saya dari mau jalan ke mall, dia mundur saudaraku. Saya tuh pertama mikir, saya lihat dia tuh saya pikir ini stalker apa ya saudaraku. Saya tuh dari jauh ada orang saudara, giniin saya. Loh ya takut loh saudara saya. Saya nunggu Pak Jo ngambil mobil,
Saya nunggu di lobi sama anak-anak saya. Kita mau jalan ke Solo. Dia di lobi giniin saya, saudara. Terus dia giniin saya. Terus beneran itu serius, saudara. Sekian waktu dia punya keberanian dideketin saya. Apa betul Pastor Nita? Di lobi itu dia nangis. 8 bulan. Saya dengar khotbah pastor. Itu yang membuat saya masih ada hari ini. Diizinkan Tuhan hanya dengar suara. Sebegitunya Tuhan kalau mau nuntun saudara. Masalahnya kitanya, saudaraku, denger-dengeran apa enggak? Kita mau enggak? Tuhan itu care-nya sampai segitu, Pak. Beberapa waktu yang lalu ya, saudaraku, saya tuh diizinkan ngalami hal sepele loh. Kadangkala ya, saudara, kenapa kok saya tuh selalu ngomong belajar ngikuti tuntunan Tuhan, instruksi Tuhan dari yang kecil dulu. Kenapa? Kalau yang kecil aja saudara nggak punya keberanian untuk ngikuti. Lah dikasih yang besar apa dijalanin? Jangan harap. Lah yang kecil aja saudara abaikan kok. Yang kecil aja saudara tutup telinga nggak mau denger kok. Saat dikasih yang besar, udah mundur teratur. Kenapa? Karena kadang instruksi Tuhan itu nggak masuk akal saudara. Kita dituntun ke sini, dituntun ke sana. Ini gimana sih maksudnya Tuhan suruh apa sih gitu? Doesn't make sense at all. Saya tuh ya saudaraku, dikasih instruksi simple. Bahkan enggak dalam bentuk instruksi Tuhan ngomong, Nita, gitu enggak saudara. Sederhana, pagi-pagi saya makan. Saya digorengin suster saya. Biasalah saudaraku, makanan biasa. Saya tuh enggak pernah ribet urusan makanan saudaraku. Saya makan kok hari itu kok terasa enggak enak di lidah saya. Saya gini, Tuhan ini apanya ya? Apa basi ya dagingnya? Saya gitu. Tapi saya rasain, saya sampai ngomong sama suster saya, sus coba gorengin lagi deh. Ganti dagingnya ini jangan-jangan basi saya gitu. Dia gorengin lagi, saya rasain lagi. Enggak tuh sus, ini apanya ya? Ternyata minyaknya saudara. Di tempat saya, di lemari saya buka, minyaknya tuh masih penuh. Gara-gara makan gorengan saya ngomong sama suster saya, saya mau beli minyak yang lain, saya gitu. Ini kok enggak enak sih minyaknya, saya gitu saudara. Itu sederhana sekali. Lalu Tuhan kayak gerakin saya, cari di toko online. Saya cari di toko online, harga minyaknya lagi turun bu. Dasar ibu-ibu. Kan tak borong saudara. Lah harganya turun pak. Saya beli 5 literan 1 karton. Tak taruh, tak jejer di lemari saudara. Hati saya seneng. Hitungan minggu saya lihat berita harga minyak naik drastis. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, apakah saat itu Tuhan berkata akan ada krisis minyak? Enggak ada saudara. Apakah Tuhan berbicara? Ya simpan minyak yang banyak. Enggak ada saudara. Tapi ketika saudara belajar, peka dengan dorongan-dorongan kecil di dalam hati saudara. He is leading you. Yang namanya berjalan bersama the God of miracle is not that hard. Gak sesusah yang saudara pikirkan. Sesederhana, ikuti setiap instruksinya. Peka dengar, jalan. Tiba-tiba kiri kananku ada mujizat. Keajaiban, pertolongan, itu jadi nyata Pak. Saya tuh pernah ya saudara, saya nggak tahu saya pernah cerita ke yang ibadah jam ini enggak. Satu hari ya saudaraku, saya tuh tinggal di apartemen cukup tinggi saudara. Sekian puluh lantai kan. Saya tuh habis beli spray, 1 set. Saya senang banget sama spraynya ini. Baru dipakai sekali dicuci. Dijemur sama orang saya saudaraku. Ya, yang namanya dijemur ya udah biasa lah saudara. Kita di apartemen kan memang seperti itu. Gimana tempatnya terbatas saudara. Dijemur kok ya hari itu anginnya kencang sekali. Spray saya terbang saudara.
saya udah, suster saya mau ngangkat jemuran, cari. Kok ya dia dengan santainya, ibu sudah ambil spray? Loh, apa urusan saya ngambil spray? Kapan saya ngambil spray? Saya bilang enggak sus. Lah kok enggak ada? Saya gini, spray yang mana? Saya langsung gitu. Yang itu bu, wah itu langsung madeg hati saya. Baru dibeli, baru dipakai sekali saudara. Nah ini bedanya saudaraku. Jujur, secara nalar manusia, kalau kita orang biasa, pikirannya apa? Spray terbang. Ya sudah pastor beli baru, kan? Betul kan? Ya nggak mungkin toh, itu spray sudah terbang kok. Apa mau saudara cari? Cari di mana? Tapi kalau saudara sudah terbiasa komunikasi sama Tuhan, beda saudara. Spray terbang, saya ngomong sama seperti Daud, akan ku kejarkah? Saya ngomong sama Tuhan saudaraku, ini spray terbang, ini spray kesayangan saya baru beli. Tapi saya tanya Tuhan saudaraku, akan ku kejarkah Tuhan? Nah saya dengarnya, go, kejar. Oke, saya bilang, Tuhan sudah bilang go. Oke, saya tanya suster saya pergi ke balkon saudaraku, saya rasakan arah angin. Ini angin, lah terbangnya saya kan gak lihat. Saya julurkan kepala saya saudaraku, saya rasakan arah angin. Habis sudah, arah angin itu mengarahnya ke jalan tol. Mau dikejar kemana Tuhan? Karena dulu pernah saudaraku, yang terbang bukan spray saya, yang terbang kasur saya saudara. Beneran kasur. Kasur itu dijemur saudara, terbang. Tapi puji Tuhannya terbangnya ke arah mall. Jadi ketemu di rooftopnya mall saudara. Lah ini ke arah tol. Lah ini terbang ke mana saya udah gak tahu. Tapi karena Tuhan bilang go. Banyak orang kalau mengabaikan suara Tuhan yang kecil, Tuhan bilang go, saudara bilang gini, mana mungkin. Kan? Kan? Tapi ketika saudara belajar mengikuti yang kecil saudara, itu terbang. Saya bilang, oke Tuhan. Saya terbiasa, Pak. Saya kalau panggil dia Pak, aku harus gimana? Itu tuh bukan dalam bentuk ya, Nita, lakukan ini, enggak saudara. Itu tuh kadang ya saudara, cuma tiba-tiba ada aja di benak saudara. Di situ gitu. Tapi saudara cukup peka enggak untuk ngikuti apa saudara wave? Disingkirin enggak. Nah Tuhan tuh kayak nonton saya cari mbaknya CS bawah. Saya carilah si CS bawah saudaraku, saya telepon. Mbak, spray saya terbang. Bantu saya cari, saya bilang. Saudara kalau jadi mbaknya CS, saudara akan jawab saya apa? Bu, cari kemana? Lah kan masuk akal kan mau cari kemana gitu. Terbangnya aja kita gak ngerti kemana. Tapi yang luar biasa saudaraku, baru saja semalam. Nah inilah keajaiban berjalan bersama the God of Miracles. Baru saja semalam, entah gimana saya itu digerakkan Tuhan untuk tabur kasih sama si Mbak CS. Baru semalam. Dianya mungkin sungkan sama saya, sudah. Dia ngomong, oke Ibu, saya bantu cari. Tapi ditambahin, tapi kemana ya Bu? Lucunya lagi saudara, entah gimana Tuhan kasih hikmat sama si Mbak CS ini. Dia telepon kurir yang biasa nganterin paket ke apartemen kami. Dia telepon si kurir, dia bilang, Pak, nanti kalau lihat kain warnanya kayak begini, Bapak ambil. Itu penghuni kehilangan spray. Saudara kalau jadi kurirnya loh, saudara mau ngomong apa saudara? Itu jalan tol saudaraku. Nyampe-nya ujung. Tapi lucunya saudara, nah ini saudara, sekali lagi. Ketika saudara berjalan with the God of Miracle saudara. Yang gak mungkin pun. Masalahnya itu bukan ininya. Saudara belajar mengikuti instruksi Tuhan. Itu di backing sama keajaiban. Itu yang jadi masalah saudaraku.
Si bapak kurir, dia seperti biasa. Ya mbak, nanti aja ya, ini saya masih harus ada kuota paket yang harus saya anter. Ya dia jalan. Lah kok di tengah jalan tol, setelah dia jalan sekian kilometer sudah. Di tengah jalan tol, maafkan saya sudah, ini saya khotbah saya tahu. Dia tuh ngeliat ini karena bahasanya dia memang begitu sudah. Dia ngeliat ada semacam bebetan kain kayak pocong di tengah jalan tol sudah. Difoto sama dia, klik. Dikirim sama si Mbak CS ke saya. Ibu, apa bener ini spraynya ibu? Saya ngelihatnya sampai takut saudaraku. Lah ini kayak bebetan ini ya saudara. Tapi saya zoom. Ini spray saya udah gitu saudaraku. Saya langsung ngomong sama si Mbak CS, cepet diambil. Lah nanti naik terbang lagi sudah. Kan cepet diambil, saya bilang. Lah ibu, itu di tengah jalan tol. Saudara tahu jalan tol kan sudah, itu kan ada pembatasnya. Ada tengah, ini yang arah sana, ini arah sini. Itu di tengah-tengah saudara. Dan bapak ini ngomong, Bu nanti dulu ya, saya ini harus nganterin paket saya, pasti saya ambil. Enggak Pak, saya langsung ngomong sama Mbak CS, kasih nomornya saya bilang. Saya bilang Pak saat ini juga Pak. Nah ini kalau kabur lagi kemana arahnya kita nggak tahu saudaraku. Tahu nggak saudara? Keajaiban the God of miracle, spray itu sampai di tangan saya saudaraku. Saudara bisa bilang, pastor itu kan hal receh ya. Tapi kalau saudara nggak belajar mengikuti suara Tuhan dari yang kecil-kecil. Dari mana saudara punya keberanian ketika Tuhan menyampaikan sesuatu yang too big, terlalu besar untuk dipercaya. You will not gonna obey, saudara nggak akan taat. Itu sebabnya saya selalu katakan, belajar ikuti yang kecil. Yang kecil mungkin cuman kayak Tuhan ngomong, itu orangnya sedih, datengin. Kasih senyum, sapa, ucapkan sesuatu. Itu kecil, rugi apa? Paling saudara malu, udah biasa jadi anak Tuhan dipermalukan kan santai aja saudaraku. Cuman kayak gitu aja SKSD malu ya sudah, besok kan gak ketemu lagi saudara. Nah tapi kan banyak kali kita yang kecil aja gak mau ikutin. Tahun 1997 saudaraku, Pastor Joe itu kuliah di Amerika. Pada saat itu dolar masih 2.500. 97 akhir, tiba-tiba Pastor Obaja itu mendapat suara dari Tuhan. Kalau saudara tanya, Pastor Obaja apakah suaranya dalam bentuk belilah dolar? Enggak saudara. Suaranya itu sederhana, kadangkala ya saudara. Bahkan kejadian-kejadian di sekeliling itu bisa dipakai Tuhan untuk kasih kita warning. Jadi itu enggak harus yang suara yang kayak sampai wah gimana. Itu seperti kayak kadang cuman ditaruh just like that. Kita lihat sesuatu di sekeliling kayak just like that, kayak tiba-tiba the urge. Keinginan untuk melakukan itu muncul gitu. Beli dolar. Semua uangmu habiskan beli dolar. 97 akhir sudah. Siapa yang tahu sih 98 bakal datang krisis moneter? Dolar saat itu 2.500 nyampe ke angka 12,5 loh saudaraku. 12.500. Bahkan pernah menyentuh angka 15.000. 97 akhir Pak Obaja lepas semua uangnya yang dia punya. Dia belikan dolar. 98 dolar melonjak tinggi saudaraku. Kalau Pak Obaja nggak obey, taat, dengar instruksi Tuhan ya, itu Pastor Jonathan mungkin nggak akan selesai kuliahnya. Banyak mahasiswa Indonesia yang di Amerika harus ditarik pulang saudara oleh keluarganya di tahun itu. Kenapa? Nggak kuat saudara. Gimana? Dolarnya sampai 5-6 kali lipat itu mau gimana ngitungnya? Gitu. Dan itu nggak ada satu orang pun. Kalau saudara coba ya kilas balik ya. Ada nggak yang bakal menduga itu bakal terjadi? Nggak terpikirkan saudara. Tapi karena mendengar, Pak Obaja biasa dengar instruksi taat, nggak masuk akal taat. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan preserve Pak Pastor Joe. Sekolahnya sampai selesai semuanya, bahkan bukan hanya cukup saudara, berkelimpahan. Oh saya nggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Boleh kalau tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat?
yang mengerjakan jauh lebih dari yang sanggup saudara pikirkan dan bayangkan. Oh, kalau mau kasih tepuk tangannya lebih dahsyat buat dia, saudaraku. Kadang ya saudara, manusia, sampai Alkitab tuh Amsal ngomong gini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Pikiran manusia itu kan terbatas ya, saudaraku. Kita berpikir ya ini yang benar. Kadang kalau nggak hati-hati, manusia itu bahkan mengajarkan kepada Tuhan yang knows no limit. Tuhan yang nggak tahu tentang yang namanya limit. Manusia malah ngajarin, Tuhan tahu nggak tuh, ini tuh susah banget loh Tuhan. Nah gimana? Apa nggak luar biasa tuh orang Kristen, saudaraku? Malah ngajarin Tuhan, saudara. Tuhan, nggak mungkin. Tuhan yang tidak tahu arti dari sebuah limit batasan, saudara. Saudara ajarin tentang keterbatasan. Kadang-kala kalau kita nggak hati-hati ya, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku. Saya bacakan satu ayat ya, Mazmur 32 ayat 8 sampai 10. Tuhan tuh kepengen apa tuh, saudara? Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Kalau saudara renungkan loh, Tuhan kita tuh kan urusannya banyak tuh saudara. Emangnya yang doa cuman kita. Ini manusia seluruh dunia tuh berapa miliar. Tapi Alkitab berkata, bahkan sehelai rambutmu pun jatuh. Aku tahu. He cares for you that much. Sampai segitunya, saudara. Dia care. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Berjalan bersama the God of miracles itu ya saudaraku ya. Hidup tuh enggak akan pernah bosan. Saya tuh baru aja kemarin pergi ke Israel saudara. Hal sepele loh, ya ampun. Kenapa saya suka menceritakan hal kecil-kecil gini sama saudara? Karena kadang banyak orang Kristen fokusnya masalah terus, fokusnya besar-besar. Lupa loh Tuhan sudah terus menolong di masa lalunya. Lupa loh yang kecil-kecil itu di wave. Saya pergi ke Israel saudaraku. Saya pergi ke satu daerah. Anak saya tuh ngelihat satu boneka. Ini perkara kecil, sepele aja. Satu boneka saudaraku, unta. Yang namanya di padang pasir kan saudara, bonekanya unta. Kalau dipancat, dia itu bisa ngerekam suara kita. Misalkan anak saya bilang I love you gitu kan. Untanya nanti niruin I love you gitu. Nah dia suka saudara. Nah sebagai seorang ibu yang tidak mau membelikan anaknya mainan. Menurut saudara, saya tuh ngomong sama anak saya, Non, mainanmu udah banyak. Perjalanan itu udah minta beli ini, beli itu, saudaraku. Saya bilang, udahlah, gak usah beli lagi, saya gitu. Menurut saudara, sebagai seorang ibu yang gak pengen beliin anaknya mainan, saudara masuk ke toko atau keluar? Hah? Ya keluarlah. Masa gak mau beliin manusia mainan kok saudara malah deket-deket ke tokonya. Kan ya keluar, anaknya berusaha ditarik kan gitu saudara. Tapi ada suara di hati saya, itu enggak suara besar gimana enggak, cuman udah masuk aja. Saya ngomong sama anak saya, Non masuk ya, tapi enggak beli-beli saya gitu. Dengan santainya anak saya bilang, iya mami tapi untanya dipegang terus saudara. Iya mami. Saya udah bilang, Non itu nanti kita selesai, unta ditaruh, iya mami. Entah dari mana ya saudaraku. Kadangkala ya Tuhan kita itu ya. Yang tidak kita pikirkan pun, hal kecil sekalipun. Anak saya pegang tuh unta terus saudaraku. Bahasa saya sama anak saya itu kan yang punya toko juga gak ngerti kan saudara. Bahasa Indonesia saya kan dia gak terlalu dengar juga dan gak ngerti. Saudara tahu yang punya toko bisa deketin anak saya. Dia bilang apa? Come, this is for you. Free. Anak saya ngeliatin saya saudaraku.
Saya langsung bilang sama dia, Tuhan Yesus dengar perkataanmu. Apalah artinya sebuah unta toh Pak? Itu boneka kecil saya mau beliin juga bisa. Tapi Tuhan lihat hatinya dia. Satu kali saudaraku, ini gak bosan dengar cerita-cerita receh saudara. Dan kadang orang Kristen tuh ini kok saudara, maunya kalau diceritain yang wah mujizat besar. Kan? Tapi gak pernah menghargai yang kecil-kecil, jadi terlewatkan. Sudah ngalami mujizat tapi gak sadar ngalami mujizat. Saya pergi saudaraku, mau ke laut mati. Nah saya itu berpikir, saya sengaja nggak bawa handuk karena kan barang-barang juga sudah banyak. Kayak gitu, saya ngajak anak-anak kan. Barang-barang sudah banyak sudah. Jadi saya berpikir udahlah nggak usah bawa handuk. Nanti toh kan bisa pinjam handuk hotel. Lah yang saya nggak tahu, pagi itu check out dari hotel A, kita ganti ke hotel B. Laut matinya di tengah-tengah. Mau ngambil handuk dari hotel A, nanti saya dikejar, kan gitu saudaraku. Udah bye-bye. Mau pinjam handuk dari hotel B, masih masuknya malam. Lah bingung kan? Tanyalah sama tour guide, lah Pak terus gimana? Kita nggak bawa handuk. Oh nggak apa-apa Bu, tenang aja. Nanti Ibu di sana bisa pinjam handuk. Satu handuk kalau pinjam $5. $5 lumayan loh saudaraku. Kalau uang Indonesia kan 75.000, cuman pinjam satu handuk. Satu handuk $5. Kalau mau beli satu handuk $10. Saya pikir siapa juga yang mau beli handuk, orang bawa handuk aja enggak, ngapain beli kan saudara. Tapi karena saya udah terbiasa, habis ganti-ganti semua, terbiasa sesederhana ini loh saudara. Pak, ini piye ya? Kan saya orang Jawa saudara, kalau ngomongan kan keluar aslinya, sama Tuhan kan gak mungkin saya bahasa-bahasa ya keluar asli saya saudara. Pak, piye? Butuh handuk. Itu tuh kayak ada tuntunan simpel saudaraku, enggak yang terlalu berlebihan simpel. Kamu coba ke sana, tanya. Saya datang sama si bapaknya, Pak, saya mau pinjam handuk di sini bisa. Aduh, kita sudah enggak ada, handuknya sudah habis semua. Memang waktu itu turis banyak sekali saudara. Jadi itu sudah habis. Saya memang lihat di tumpuan handuk udah enggak ada lagi. Saya tuh cuman gini, Pak, lah terus saya gimana? Ibu beli aja. Hah? Saya gitu saudaraku. Lah anak 3. Sama saya sudah, saya pikir aduh sayang sekali gitu kan, berarti $40 sudah. Saya tuh ngomong sama si si bapaknya ini, Pak masa enggak ada lagi handuk? Dia bilang enggak ada, kita udah enggak punya handuk. Lah karena dia jawabnya gitu, saya naiknya kan ke Bapak Surga tuh sudah. Pak, lah katanya enggak ada handuk tuh. Piye Pak? Nah saya tuh terbiasa gitu sudah. Dikit-dikit apa, kalau orang bilang, kamu ngapain sih ngerepotin Tuhan kecil-kecil? Lah Tuhan mau direpotin yang kecil-kecil kok saudaraku. Kitanya yang sering gak melibatkan Tuhan toh. Baru ngelibatin kalau sudah kena masalah toh. Nah. Saya ngomong, Pak, piye, gimana? Saya ngomong sekali lagi sama bapaknya, Pak, apa gak ada handuk untuk saya sewa? Sebentar. Dia masuk, dia tanya, kamu butuh berapa handuk? Ya karena saya tahu dia udah gak punya, saya bilang aja, udahlah Pak, seadanya 3 juga boleh, saya gitu sudah. Dia masuk, dia keluar sudah sekian waktu, sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia cari handuk di dalam, dia dapat 2. Dia serahkan kepada saya, dia bilang apa? Udah dibawa aja, free. Pastor, uang $10 kenapa disaksiin? Kalau yang kecil engkau tidak belajar dengar-dengaran. Berjalan bersama the God of miracles jadi berat. Tapi kalau instruksi kecil pun engkau dengarkan. Keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat. Saya berdoa itu jadi bagian saudara. Saudara kalau mau amin, aminnya yang keras, saudaraku. Terjadi atas hidupmu. Kadang yang pertama kitanya yang kurang menghargai, saudara. Instruksinya Tuhan. Tuhan bukan enggak ngomong kok, kitanya yang kurang menghargai. Kita sepelein, kita abaikan. Yang kedua, apa halangan yang kedua saudara?
roh kita, kehidupan rohnya itu enggak dikobarkan dengan sungguh-sungguh. Pastor, hubungannya apa? Kehidupan roh dengan suara Tuhan. Oh banyak. Tahukah saudara, Tuhan saudara itu adalah roh. Kalau roh, komunikasi dengan apa? Roh. Lah kalau roh saudara enggak dikobarkan, rohnya lemes. Kayak itu loh saudara-saudara denger radio, baterainya lemah. Denger enggak? Denger pun kayak yang gitu loh. Benar kan saudaraku? Baterainya harus nyala. Kalau nyala, nyambung frekuensinya. Kalau nyala, cepat dengernya. Rohmu harus dikobarkan. Rohmu harus dikobarkan. Ingat loh saudara, pada saat saudara pertama diciptakan, manusia itu sudah jadi. Alkitab mencatat, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Udah jadi. Tapi dicatat, belum ada kehidupan. Sampai dia tiupkan ruahnya. Ruah itu roh. Dia tiupkan ruahnya. Alkitab mencatat, manusia itu hidup. Saudara sebenarnya tidak hidup kalau roh itu enggak ada di sini. Rohmu harus dibangun. Harus dikobarkan. Kalau enggak, susah untuk dengar. Jadi halangan yang kedua, karena enggak dikobarkan rohnya. Halangan yang ketiga, saudaraku, terlalu sibuk. Terlalu padat. Kaitannya apa, Pastor? Kita buka yuk ayatnya. Mazmur 46 ayat 11. Ini ayat unik sekali, saudara. Ayat ini ngomong gini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Muncul enggak pertanyaan gini, saudaraku? Pastor, ngapain disuruh diam untuk mengetahui dia Allah? Kita enggak usah diam aja, kita tahu kok kalau dia Allah. Betul ya? Betul kan saudaraku? Saudara tahu enggak? Saya gini aja saudara tahu dong dia Allah. Tapi kadangkala dalam hidup kita nih ya saudaraku, ketika pikiran kita itu terlalu hektik, terlalu crowded, kita tahu dia Allah. Tapi saking paniknya kita saudara, terlalu crowded, terlalu hektik ya. Tindakan yang kita lakukan tidak mencerminkan kita tahu dia Allah. Sampai kita tarik diri kita, diam. Tiba-tiba ya saudaraku, itu kayak ada satu pengertian mengalir. Kita tuh kayak diberi ketenangan. Iya Tuhan, you are God. Tuhan is in control. Tuhan itu pegang kendali atas hidupmu. Tiba-tiba itu air mata bisa netes. Saudara. Diamlah. Ketahuilah. He is God. Kadang dibutuhkan ya saudara. Saudara itu kalau terlalu sibuk, terlalu hektik, terlalu crowded, terlalu padat. Saya enggak heran kok saudara enggak bisa dengar suara Tuhan. Yesus aja ya saudara. Kalau mau najemin telinga rohnya, gimana caranya? Kita buka yuk. Markus 1 ayat 35. Ini sekelas Yesus tuh saudara. Buat saudara yang selama ini bertanya-tanya, Pastor, saya gimana caranya bisa dengar instruksinya Tuhan? Saya gimana caranya bisa dengar suara Tuhan itu gimana? Kok susah sekali? Orang Jakarta akan lebih susah saudara. Tiap hari isinya macet aja di jalan. Crowded di sini nih. Pulang udah rasanya gitu. Nih cara Tuhan Yesus ya saudara, dengar ini baik-baik. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini sekelas Yesus saudara. Jadi in case ada di antara saudara yang berkata, Pastor saya kok nggak pernah bisa dengar instruksi suara Tuhan ya. Yesus aja harus melatih kepekaannya dengan cara seperti itu untuk bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Masalahnya banyak orang Kristen pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Tuhan bangunkan, lanjut ngorok. Saudara enggak mau mengasah telinga roh saudara.
Tapi banyak orang Kristen kan sukanya bebek itu, saudara. Tapi pastor, saya nggak bisa dengar. Sekarang juga, pastor doakan. Lah curang tuh, saudara. Kok enak saja saudara nggak bisa dengar, saya doakan saat itu juga saya harus dengar. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kadang-kala orang Kristen tuh kurang menghargai Tuhannya loh. Emangnya dia siapa, saudara? Saudara bisa suruh-suruh dia seenak saudara. He is God. Saudara yang harus belajar untuk menunggu. Itu poin saya yang keempat. Nantikan. Saudara harus belajar sabar untuk menunggu suara Tuhan. William Branham, bagi saudara yang gak pernah dengar William Branham, ini salah satu nabiah yang di zamannya itu luar biasa sekali, saudara. Dia kalau dengar doain orang ya, saudara maju ya, dia akan bilang, namamu ini, kamu tinggal di jalan ini, kamu punya penyakit ini, kamu datang ke sini, tadi kamu melalui masalah ini. Itu orang tuh bisa yang dibuat shocking sekali. Tapi saudara tahu apa yang dia katakan? Kalau kamu mau mendengar suara Tuhan, nantikan dia. Nantikan dia 1 jam, kamu belum dengar suaranya, nantikan dia sehari. Nantikan dia sehari Pak, belum dengar suaranya, nantikan dia seminggu. Nantikan dia seminggu, belum dengar suaranya, nantikan dia sebulan. Pasti dengar kok nanti saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mau menantikan, sabar. Pastor, apa urusannya? Lah saya ini udah umur segini ya pastor, belum dapat jodoh. Saya tabrak ya pastor. Tahukah saudara, ketidaksabaran cost you something saudara. Buat Saul, kita buka ya ayatnya. 1 Samuel pasalnya yang ini saya cepat aja saudara karena waktu saya habis. 13 ayat 8 sampai 14 nanti saudara baca di rumah. Masih ingat kisahnya? Samuel suruh Saul nunggu. Kamu tunggu ya, nanti saya datang. 8 hari ditunggu-tunggu, Samuel tidak datang-datang. Alkitab mencatat, rakyat itu sudah tercerai-berai, sudah berserak-serak meninggalkan dia. Saul nggak pikir panjang, langsung ngambil peranannya Samuel. Ayat 13 sampai 14 saudara, saya bacakan buat saudara. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel selama-lamanya. Harusnya itu ternyata ya saudaraku, rencana Tuhan itu bisa batal. Karena apa? Ketidaksabaran. Gak sabar. Nunggu bukan jodohnya ditabrak. It costs you your life. Gak sabar. Nunggu bukan yang Tuhan tetapkan ditabrak, bisnisnya hancur. Oh yes, dari hari di mana Tuhan memberikan saya panggilan untuk jadi seorang full time, sampai saya jadi seorang full time, I wait for so long. Apakah saudara pikir kadang Tuhan bicara langsung saat itu juga? Doesn't always be like that. Saya diberi panggilan seorang full time, umur saya 12 tahun. Saudara. Seorang anak yang on fire, naif datang ke mamahnya, Mam, aku mau jadi full time, dimarahin habis-habisan saya. Sekolah katanya. Lulus SMP saya datang lagi sama mami saya, Mam, aku mau jadi full time. Sekolah kata mami saya. I waited so long. Saya nggak tahu janji Tuhan dalam hidupmu sudah berapa lama dan saudara berkata, Pastor berapa lama lagi saya harus menanti. Bagi Saul ketidaksabarannya membuat dia, ayat 14 saudara, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dia kehilangan kerajaannya. Masih ingat kisahnya Musa? Masih ingat pada saat Tuhan suruh Musa untuk berbicara kepada gunung batu sudah. Untuk keluar air. Disuruh Tuhan ngomong. Disuruh ngomong. Musa jengkel karena orang Israel udah gak sabar dipukul gunung batunya. Keluar air. Tapi setelah itu Tuhan ngomong, sampai di sini kamu tidak akan melihat tanah perjanjian. Kamu tidak akan masuk, kamu hanya akan melihat dari jauh. Saudara mau tahu arti pentingnya kesabaran?
Belajar dari dua orang ini, saudara. Karena ketidaksabaran, Saul kehilangan kerajaannya. Karena ketidaksabaran, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Saudara masih mau bertanya kepada saya, Pastor, berapa lama lagi saya harus bersabar? He is God, saudara. Jangan pernah lupakan itu. Saudara mau ketemu wali kota aja, saudara nunggu kok. Apalagi saudara ketemu presiden. Siapa kita berani-beraninya sama Tuhan, kita ngomong saat ini juga Tuhan. Kalau dia belum ngomong, ya dia belum ngomong, saudara. You have to wait. Kapan dia mau ngomong? Haknya dia. He is God. Kadang manusia ya saudara, kadang kalau kita nggak hati-hati ya, Tuhan itu begitu baik ya, sampai kita tuh terlalu kurang ajar loh sama Tuhan. Sorry saudara. He is God. It's up to him. Saudara aja sama manusia, yang manusia loh saudara, bukan Tuhan. Orang yang tingkatnya sudah lebih tinggi. Dia suruh nunggu, saudara tunggu kok. Gak usah susah-susah, kadang saudara pergi ke dokter yang dokternya itu benar-benar banyak sekali orang yang datang. Saudara antri enggak? Antri kok. Kenapa disuruh Tuhan nunggu 1 jam gak bisa? Kadang kita kurang ajar Pak. He is God. Dan yang terakhir saudara, pegang ini baik-baik. Jangan berpaku pada kebiasaan masa lalu. Pastor, Tuhan dulu pernah nolong saya dengan cara ini. Sekarang pun Tuhan harus tolong saya dengan cara yang sama. Siapa kita? Saya tuh kemarin pergi ke Israel ya saudara. Saya tuh dibuat takjub. Saya tuh melihat burung seperti burung gereja saudara. Tapi warnanya hijau. Spontan kan seumur umur gak pernah ya saudara lihat burung gereja. Warnanya hijau. Saya tuh spontan keluar dari mulut saya, ya ampun Tuhan saya itu ya kreatif sekali. He is so creative. Kita berpikir kalau dulu Tuhan tolong gini ya nanti Tuhan tolong gini lagi. Dia punya 1001 cara. Jangan batasi Tuhan yang gak tahu limit dengan limit saudara. Izinkan dia saudara. Dia mau pakai cara apapun, kitanya yang fleksibel. Kitanya yang ikuti, kitanya yang denger-dengeran saudara. Maka hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Berjalan dengan the God of miracle, hidup saudara berwarna. Kiri kanan ada pertolongan, ada keajaiban. Ada mujizatnya, bangkit berdiri saudara. Saya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu. Belajar saudaraku, percayai janjinya. Berjalan di dalam firman-Nya. Lihat bagaimana dia menyatakan keajaiban, pertolongan, mujizatnya. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan. Oh yes, oh yes, oh yes. Mujizat-Mu dinyatakan. Berapa banyak dari saudara yang mau berkata di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Nggak bisa angkat tanganmu, katakan Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Seringkali aku berjumpa dengan masalah dan aku berpikir that is the end of my life. Itu jalan buntu, sudah tidak mungkin lagi. Seringkali aku mengalami dan diizinkan. Padahal proses Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amen. Tapi kita dengan keterbatasan kita fail to see. Gagal untuk bisa melihat. Hari ini katakan kepada dia, saudaraku, Tuhan bantu aku. Berjalan bersama dengan the God of miracle. Pegang tanganku Tuhan. Untuk melihat betapa dahsyat, ajaib dan ajaibnya Engkau.
Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Oh yes saudaraku. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Sementara saudara belajar, denger-dengeran instruksinya saudara. Libatkan dia dalam hidupmu. Jangan jauhkan dia saudaraku. Tapi dikit-dikit tanya. Dikit-dikit ngobrol. Dikit-dikit cerita. Libatkan. Perhatikan. Ambil waktu asah telinga, ketajaman telinga roh kita. Diberkati engkau. Dengan panjang umur. Sehat sesehat-sehatnya. Tidak henti-hentinya dari mulutmu saudaraku muncul kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Betapa baiknya Tuhan itu. Orang akan dibuat takjub dan terheran-heran. Kok ngalami kayak gitu masih bisa bersuka cita? Kok diizinkan begitu kamu masih bisa bersyukur? Karena kita beda Pak. Kita tahu yang penting kita masih berjalan bersama the God of miracle. Apapun boleh terjadi. Diam dan ketahuilah. Akulah Allah. Pulang dengan membawa sukacita saudaraku. Damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras.